Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jingga Nurianjani dari kelas 12 Zeta. Di sini saya akan memaparkan ide kewirausahaan saya, yaitu Cafe Bun, yang saya beri nama dengan Bredels. Kenapa sih Bredels? Karena sesuai dengan produk yang saya jual, yaitu roti kopi. Nah, untuk harga jualnya di sini saya akan menjual seharga Rp10.000 per pieces. Untuk varian rasa, di sini ada isian original, coklat, keju, dan matcha. Apa sih roti kopi itu? Nah, roti kopi merupakan roti ringan dan empuk yang diisi dengan mentega dan diberi lapisan tipis kulit kue renyah beraroma kopi. Tidak seperti namanya, roti lezat ini sebenarnya berasal dari Penang, Malaysia, dan sekarang telah dipopulerkan di seluruh Asia. Roti ini merupakan tiruan dari Konka populer dari Meksiko, tetapi juga memiliki kemiripan dengan roti melon Jepang dan roti nanas dari Hong Kong. Semuanya memiliki dasar roti super lembut yang dilapisi kulit kue yang renyah. Rasa kopi pada roti ini memberikan aroma luar biasa dan paling cocok dinikmati dengan secangkir teh atau kopi hangat. Nah, di sini ada alat dan bahan untuk memproduksi roti kopi. Nah, untuk bahan roti di sini ada 7 gram ragi instan, 100 gram air hangat, 60 gram gula pasir, 2 sendok makan susu bubuk, 7 gram garam, 350 tepung terigu, 100 gram susu cair, 35 gram mentega. Nah, untuk topping kopinya di sini ada 60 gram mentega, 60 gram gula pasir, 1 butir telur dipisahkan kuning dengan putihnya, 7 gram tepung protein sedang, dan 1 sendok makan kopi instan. Larutkan dengan 1 sendok makan air hangat. Untuk isiannya di sini ada mentega beku. Nah, karena saya memiliki varian rasa seperti coklat, keju, matcha, tiramisu, dan yang lainnya, maka isiannya tidak hanya mentega beku saja, ada juga coklat, potongan keju, dan matcha, juga tiramisu. Nah, untuk alatnya di sini ada mixer, mangkok, loyang untuk memanggang, kertas roti atau baking paper, oven, plastik segitiga, dan timbangan. Nah, untuk cara membuatnya, yang pertama kita harus membuat adonan rotinya terlebih dahulu ya teman-teman. Yang pertama, larutkan ragi dalam air dan diamkan hingga berbuih. Masukkan bahan-bahan kering dalam mangkuk mixer, tambahkan susu cair dan larutan ragi. Aduk dengan mixer hingga adonan hampir kalis. Tambahkan mentega, aduk hingga licin dan kalis. Lalu bulatkan adonan, simpan dalam wadah dan tutup dengan plastik. Diamkan selama 30 menit sehingga mengembang. Nah, lalu kita membuat toppingnya nih teman-teman. Pertama itu aduk dan kocok semua bahan dengan kocokan kawat hingga larut dan rata. Jika adonan yang tadi sudah kita diamkan selama 30 menit itu sudah mengembang, kempiskan adonan, potong-potong adonan seberat 100 gram. Lalu isi dengan potongan mentega dan berbagai varian rasa lainnya. Bulatkan dan diamkan selama 20 menit. Tuangkan bahan topping dalam plastik segitiga, lalu gunting sedikit ujungnya. Sempratkan dengan pola melingkar di permukaan roti dan susun di loyang datar. Panggang dalam oven panas 180 derajat Celcius selama 15 menit. Lalu angkat dan dinginkan. Cafe Bun siap dihidangkan. Nah, selanjutnya ada keunggulan produk nih teman-teman. Dalam produk saya di sini saya menjual produk dengan harga yang terjangkau. Cafe Bun juga memiliki aroma kopi yang khas dan menggoda yang dapat memikat para konsumen untuk mencobanya. Lalu menciptakan inovasi rasa dengan berbagai rasa seperti coklat, tiramisu, matcha, keju, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada analisis SWOT nih. Yang pertama ini ada kekuatan. Nah, kami memiliki harga yang terjangkau, aroma yang menggugah selera, rasa yang nikmat dan mengenyangkan, dan cocok dijadikan sebagai pendamping saat minum kopi atau teh. Nah, untuk kelemahannya, di sini ada harga bahan baku yang tidak stabil. Nah, banyak banget nih teman-teman bahan baku untuk membuat roti kopi yang
harganya ini tidak stabil, contohnya seperti telur, tepung, dan lain sebagainya. Nah, tingkat persaingan yang tinggi juga ketergantungan pada tren. Karena banyak juga toko-toko yang menjual produk yang serupa dengan saya, jadi tingkat persaingannya juga cukup tinggi dan tren-tren kuliner juga yang banyak sekali di sini. Lalu di sini ada peluang. Nah, yang pertama ini kita berinovasi melalui rasa dan varian, lalu melakukan promosi melalui sosial media seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan lain sebagainya. Lalu ada tren makanan estetik sehingga banyak peminatnya. Nah, ancamannya di sini persaingan antara produk roti milik sendiri dengan produk roti milik orang lain, seperti yang tadi saya bilang, karena banyak toko-toko yang menjual produk yang serupa dengan produk saya. Lalu perubahan selera konsumen dan penurunan omset. Untuk perubahan selera konsumen, maka dari itu saya berusaha untuk konsisten dalam memproduksi roti dan konsisten dalam mempertahankan rasa yang enak gitu. Nah, di sini ada strategi pemasaran. Yang pertama, saya akan membuat sampel untuk orang terdekat sebelum dijual. Kalau misalkan rasanya enak, maka saya akan jual dan menggunakan testimoni untuk bahan promosi. Lalu yang kedua, mengoptimalkan promosi di sosial media, diskon menarik, dan mengembangkan inovasi dan varian rasa untuk produk. Yang ketiga, menggunakan packaging yang menarik dan ikut berpartisipasi dalam event-event kuliner dan membuka pop-up store atau booth di tempat-tempat yang strategis. Lalu di sini ada target pemasaran per tahun. Nah, untuk modalnya kurang lebih itu saya menggunakan modal sebesar 30 juta rupiah. Untuk estimasi hari operasional yaitu 6 hari seminggu, sehingga usaha akan beroperasi sekitar 312 hari. Lalu jumlah produk yang dijual dalam sehari itu sekitar 200 pieces per hari. Harga produk per pieces itu sekitar Rp10.000. Untuk omset harian 200 pieces dikali 10.000 sama dengan 2 juta rupiah. Lalu omset per bulan 2 juta rupiah dikali 30 hari sama dengan 60 juta. Nah, untuk omset per tahun 60 juta dikali 12 bulan sama dengan 720 juta rupiah. Nah, ini tuh masih keuntungan kotor ya teman-teman. Nah, untuk keuntungan toko berarti omset per tahun dikurang dengan modal, lalu dikurang dengan biaya operasional selama setahun, yaitu jadi totalnya sebesar 614.400.000 rupiah. Nah, untuk kebutuhan pembiayaan untuk bahan roti kurang lebihnya itu 3 juta rupiah, dan untuk peralatan kurang lebih 6 juta rupiah, dan peralatan pendukung seperti meja kasir, meja, kursi, display showcase, banner, lampu, kipas angin, dan lain sebagainya itu kurang lebih sebesar 10 juta rupiah. Nah, untuk biaya operasional untuk gaji pegawai karena saya membuka toko yaitu sebesar 1.500.000 per orang, listrik sebesar 500.000, sewa toko per bulan sebesar 4 juta rupiah, iuran keamanan dan sampah 300.000 rupiah. Total kebutuhan biaya sebesar 25.300.000 rupiah dikali 12 bulan atau setahun. Dan sebelum video ini saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Nurfitria selaku guru pembimbing bahasa Indonesia atas kesempatannya sehingga saya bisa mengikuti ulangan harian bahasa Indonesia. Saya harap video ide kewirausahaan milik saya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat menginspirasi banyak orang untuk mengembangkan potensi di bidang kewirausahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.